Izinkan kami kelas 74 untuk mempresentasikan siklus air. Mulai. Nama saya Dela Hermania. Siklus air. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah kutub. Air pada laut dan permukaan bumi yang menguap oleh panas matahari evaporasi. Uap air mengumpul di angkasa dan terjadi proses pengembunan hingga membentuk awan kondensasi. Awan terbawa oleh angin dan saling menumpuk hingga berada di puncak gunung. Awan yang tidak dapat menampung uap air lagi menurunkan embun air atau hujan presipitasi. Air mengalir ke gunung, hutan, dan permukaan bumi lainnya kemudian berakhir kembali ke laut, sungai, dan diserap oleh tumbuhan. Terima kasih. Lanjut. Suaranya yang kencang, Nak. Jangan terlalu panjang dibacanya. Menjelaskan siklus air. Air yaitu air dari laut, sungai, maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari, sehingga membentuk uap air. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Selvi. Siklus air adalah siklus yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Siklus air terjadi melalui prosesnya siklus air yaitu dari laut, sungai, maupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kamilina. Siklus air adalah siklus yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Siklus air terjadi melalui prosesnya dari matahari sehingga membentuk uap air. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alisa Sawalapati. Siklus air adalah siklus yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke siklus air terjadi melalui prosesnya dari matahari sehingga membentuk uap air. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Novita Karamini. Siklus air yaitu air dari laut, sungai, maupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Lanjut. Nama saya Aprilia Zahra. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es terdapat di wilayah Lanjut. Udah, jangan terlalu dekat. siklus air yaitu air dari laut, sungai, maupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dwi Jalilia Putri dari kelas 74. Penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai, maupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan yang suhunya sangat dingin. Maka tetes-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipasi. Jika hujan turun, maka akan mengalir ke laut, sungai, danau, dan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Agnes Saputra. Penjelasan siklus air yaitu air dari laut, maupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena adalah panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Haribi. Penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai, maupun danau, serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Maniteka. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air.
Lanjut. Topinya dibuka dulu. Ambil topinya nak, tolong bantu. Penjelasan siklus air yaitu dari air laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara, maka air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat tinggi dan suhunya sangat tinggi. Lanjut. Kencang suaranya. Perkenalkan, nama saya Nopal Mariana. Pengertian siklus air. Siklus air yaitu dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini akan sampai mencapai tempat tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembung sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin awan mencapai titik tertinggi yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan air ini yang kecil akan bergabung sehingga membentuk awan, dan tetesan air yang lebih besar akan turun sebagian hujan. Proses ini disebut ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuhan-tumbuhan. Proses ini pun berulang lagi terus-menerus, oleh karena itulah disebut sebagai siklus air. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Alfarisi. Siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi air. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Lanjut. Siapa lagi? Yang di sini masih ada? Perkenalkan, nama saya Faris Hah? Udah. Pengertian siklus air. Siklus air yaitu terdiri dari laut, sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar, yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Oke, lanjut. Sungai maupun danau serta dari tumbuhan menguap karena adanya panas dari matahari sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan-awan. Anak-anak, coba diangkat semua. Anak-anak sudah paham semua mengenai siklus air kan? Kalau yang namanya hujan, berarti tanda-tandanya apa saja? Mendung. Terus apa lagi? Gelap. Gelap ya, apa lagi? Petir. Kalau pelangi termasuk enggak? Termasuk. Nah, pelangi termasuk lah. Coba kalau ada gerimis langsung ada pelangi. Nanti katanya ini pertanda mau hujan.
berarti nanti anak-anak kalau langitnya kelihatan hitam kumpal-kumpal di atas warna menjadi warna hitam, itu nanti walaupun atau sudah gelap itu namanya pertanda sudah masuk hujan. Sudah bisa menjelaskan? Jadi saat hitung dari sana nomor berapa? 91. 14, 15. 16. 16, 17 sama dia ya yang dapat nilai ya. Yang lain nggak ada. Tangan. Terima kasih anak-anak ya. Nanti kalau ada tugas selanjutnya harus dikerjakan ya. Baik, Bu.